Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindiron ya. Langsung saja kita bahas mengenai ya Ustadz Yusuf Mansur gitu ya. Dilaporkan karena dugaan penipuan investasi bodong begitu ya. Ya, dilaporkan ke polisi Ustadz Yusuf Mansur kembalikan uang korban investasinya. Ini adalah Ustadz Yusuf Mansur ya, yang terkenal dengan sedekahnya gitu ya. Kriminalitas.com Surabaya dikabarkan bahwa kasus penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Yusuf Mansur berujung damai. Pria yang bernama asli Jam'an Nur Khotib Mansur ini akan kembalikan uang korbannya Darmansyah sebesar 78,6 juta rupiah. Dalam mediasi di Polda, Ustadz Yusuf Mansur bertekad baik mengembalikan uang investasi yang dulu pernah saya berikan untuk proyek hotel, kata Darmansyah saat konferensi pers di Surabaya. Selain kata kepada Darmansyah, Ustadz Yusuf Mansur juga telah sepakat melalui surat perjanjian untuk mengembalikan 2 jemaah lain yang ia kumpulkan dengan dalih untuk investasi pembangunan kondotel Moya Vidi. Yang bersangkutan mau menyelesaikan ganti rugi investasi proyek hotel fiktif. Saya akan membangun posko karena saya tidak tahu berapa banyak jumlah jamaah yang ikut di dalam investasi ini, tutur dia. Sejauh ini sudah ada 6 investor asal Surabaya yang ikut bergabung untuk menagih uang investasinya ke Yusuf Mansur. Yang lain di Surabaya dan Jatim ingin uangnya kembali, silakan bergabung. Setelah ini kami ke Solo, setelah itu ke Medan ya. Ini atas persetujuan Yusuf Mansur dan itu disebutkan dalam pasal 5 di surat perdamaian. Yusuf Mansur siap mengembalikan timbal kuasa hukum Darmansyah Rahmat Siregar begitu ya. Oke. Dikabarkan juga dari fifa.co.id, Yusuf Mansur kembalikan uang korban. Nah, ini adalah ceritanya. Kita baca di FIFA bahwa masih ingat kasus dugaan penipuan investasi dengan telepon terlapor Jami'an Nur Khotib Mansur alias Yusuf Mansur yang ditangani Polda Badan Reskrim Mabes Polri 2016 lalu. Kasus ini berakhir damai. Sang pelapor begitu ya, Darmansyah telah menerima uang investasinya dari Yusuf Mansur ya. Kepada korban lain bisa melakukan hal serupa jika ingin uangnya kembali, demikian ya. Kasus ini semula dilaporkan Darmansyah, warga Kelurahan Tanah Kedinding, Kecamatan Kanjuran, Surabaya, Jawa Timur, melalui kuasanya Sudarso Arif Bukuwama ke Bareskrim Mabes Polri pada Agustus 2016 lalu. Pelapor adalah anggota jemaah Yusuf Mansur yang juga sebagai perekrut investasi kondotel Moya. Sudarso menjelaskan bisnis investasi yang melibatkan Yusuf Mansur bermula ketika seorang pengusaha catering di Yogyakarta berinisial S ya ingin membuat bisnis besar pada 2012-2013 silam. Ia menggandeng konsultan properti yang juga pemilik Moya HS. Rencananya hotel 3 bintang akan dibangun ya. Untuk menggandeng investor lalu direkrutlah Yusuf Mansur. Pada 2013 Ustadz berparas tampan itu pun mempromosikan bisnis investasi kondotel Moya. Ia menawarkan bisnis investasinya itu dengan payung Feritra Sentosa Internasional atau FSI. Ya, pada kelanjutan investasi itu tidak jelas. OJK juga sudah menyatakan FSI ilegal. Darmansyah adalah salah satu investor yang direkrut Yusuf Mansur. Dia mengaku ikut pada 2014. Setelah mengikuti pertemuan di Surabaya, ia menginvestasikan uangnya sebesar 48,6 juta rupiah. Belakangan ia merasakan ketidakberesan pada investasi kondotel Moya yang ditawarkan Yusuf Mansur. Ia lalu melaporkan sang ustadz ke Mabes Polri pada Agustus 2016. Semua pihak terkait dipanggil oleh penyidik untuk diminta keterangan termasuk Yusuf Mansur. Yusuf Mansur mengaku soal kesalahannya itu. Polda Metro Jaya memediasi kasus tersebut dan terjadilah perdamaian pada Februari 2017 lalu.
Yusuf Mansur mengembalikan uang investasi yang disetorkan Darmansyah. Berikut keuntungannya, total yang diterima pelapor adalah 78,6% juta rupiah maksudnya. Ada banyak pasal dalam perjanjian damai itu selain Darmansyah, pihak kedua yang diharuskan mencabut laporan polisi. Yusuf Mansur selaku pihak ke-1 juga meminta agar mengembalikan uang investasi itu disosialisasikan kepada investor lain. Kami juga minta agar menyampaikan kepada siapapun yang berinvestasi dan ingin uangnya kembali, kata Rahmat Siregar, kuasa hukum Darmansyah. Selain Darmansyah, lanjut Rahmat, ada lagi 6 investor asal Surabaya yang bergabung atas ajakan Darmansyah yang akan menagih uang investasinya ke Yusuf Mansur. Yang lain di Surabaya dan Jatim ingin uangnya kembali, silakan bergabung setelah ini. Kami ke Solo, setelah itu ke Medan. Ini atas persetujuan Yusuf Mansur dan itu disebutkan dalam pasal 5 di surat perdamaian. Yusuf Mansur siap mengembalikan. Dikabarkan juga dari PKS Puyengan, status Mansur dilaporkan karena dugaan penipuan investasi bodong begitu. Dikabarkan bahwa Ustadz Yusuf Mansur dilaporkan karena dugaan penipuan investasi bodong. Program investasi milik Ustadz Yusuf Mansur dipersoalkan. Bahkan Ustadz bernama Jam'an Nur Khotib Mansur ini sempat dilaporkan salah satu korbannya ke Bareskrim Mabes Polri pada 2016 lalu. Korban yang melapor itu adalah Darmansyah, warga Tanah Kali Kedinding, Surabaya, Jawa Timur. Darmansyah pun berniat membuka posko pengaduan di Surabaya, Jawa Timur. Tujuannya untuk membantu para investor atau korban yang ingin menarik kembali uang yang sudah disetorkan ke Yusuf Mansur. Dia mengaku dituju oleh beberapa orang, demikian katanya. Jika ada yang ingin mendapatkan kembali uang investasinya, bisa kami fasilitasi. Saat ini ada 6 orang yang memberikan kuasa hukum kepada kami, kata Darmansyah di Surabaya. Darmansyah mengaku sempat berinvestasi ke Yusuf Mansur pada 2012 lalu, namun investasi ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga pada 2016 Agustus melalui kuasa hukumnya Sudarso Arif Bakuma, Darmansyah melapor ke Bareskrim Mabes Polri dengan tuduhan tidak pidana penipuan dan penggelapan. Oh gitu. Setelah sempat gelar perkara, akhirnya kasus tersebut diselesaikan secara keluargaan dan laporannya dicabut kembali. Uang investasi dari Darmansyah plus keuntungan 76 diselesaikan. Baru punya Pak Darmansyah yang sudah dikembalikan, lainnya belum, kata kuasa hukum Darmansyah Rahmat Siregar maksudnya ya. Terkait cara pengambilan dana ke pihak Yusuf Mansur, lanjut Rahmat tidak akan langsung membuat pelaporan ke Bareskrim seperti yang dilakukan oleh Darmansyah. Nanti ada tahapannya. Di Surabaya ini banyak yang menanamkan investasi tetapi tidak tahu bagaimana nasibnya. Posko tidak hanya di Surabaya, nanti akan kita buka di Medan dan Semarang. Aku Rahmat begitu ya. Masih di tempat sama, Sudarso Arif Bakuma yang sempat menjadi kuasa hukum Darmansyah mengatakan bentuk investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur beraneka macam ya. Yang saya tahu ada investasi usaha patungan, patungan aset, investasi konsisten, dan ada juga investasi haji dan umroh. Medio 2013, lanjut penulis buku, banyak orang bilang Yusuf Mansur penipu dan Ustaz Mansur menebar secara fiktif menjaring harta umat ini. OJK juga sempat menghentikan investasi latihan aset milik Yusuf Mansur, tapi kemudian membuat lagi yang baru. Kalau yang lain investasi ilegal seperti ini sudah ditangkap, tapi Yusuf Mansur disuruh bikin investasi baru. Dari beberapa masa investasi ini anggotanya mencapai 2.000 orang, demikian katanya ya. Oke, demikian bro mengenai kabar yang dikabarkan dari berbagai macam media yang mengabarkan bahwa Ustadz Yusuf Mansur dilaporkan karena kasus dugaan investasi bodong. Demikian bro, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.